Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Glossophobia merupakan salah satu jenis kondisi fobia sosial atau social phobia, yang juga tergolong gangguan kecemasan sosial, di mana penderitanya memiliki ketakutan berlebihan ketika harus bicara di depan umum. Dalam hal ini, penderita memiliki ketakutan terhadap situasi sosial. Namun, tingkat keparahan gejalanya termasuk ringan bila dibandingkan dengan jenis fobia sosial lainnya. Penderita glossophobia akan mengalami kegugupan saja ketika harus berbicara di depan banyak orang. Ia tidak nyaman ketika harus berbicara dilihat oleh sekumpulan orang, namun tak masalah dan bahkan tak takut ketika harus bertemu orang baru. Penderita glossophobia juga akan tetap baik-baik saja ketika melakukan aktivitasnya di depan orang lain, sehingga disebut memiliki gejala ringan. Sekitar 40% audiens mengalami yang namanya ketakutan dan kecemasan saat harus berbicara di depan umum atau public speaking. Glossophobia bukanlah penyakit kronis dan berbahaya hingga mengancam jiwa. Hingga kini, penyebab pasti glossophobia belum diketahui. Namun, terdapat dugaan bahwa beberapa faktor berikut dapat berperan besar. Faktor lingkungan. Faktor ini lebih berkaitan dengan pengalaman seseorang dalam berbicara di depan umum yang pernah gagal di masa lalu dan menimbulkan trauma. Hanya saja, faktor ini masih diteliti lebih lanjut dan penjelasannya pun masih terbatas. Faktor genetik. Faktor keturunan atau genetik juga dapat menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami gangguan kecemasan sosial, termasuk dalam hal glossophobia. Fobia sosial dapat diturunkan di dalam keluarga, di mana seseorang memiliki ketakutan akan dipermalukan, dihakimi atau ditolak ketika berbicara di depan banyak orang. Hanya saja terkait faktor genetik ini pun masih diperlukan penelitian lebih dalam dan jauh. Glossophobia dapat menimbulkan beberapa gejala fisik, yaitu meliputi otot tegang, mual, detak jantung meningkat, pusing, terkadang dapat disertai muntah, tubuh gemetaran, tubuh berkeringat lebih banyak, timbul keinginan untuk segera selesai bicara di depan banyak orang, sesak nafas, dan timbul keinginan untuk buang air kecil ketika hendak mulai berbicara di depan umum. Seseorang dengan kondisi glossophobia tidak akan mudah menghadapi publik dan konsekuensi penurunan performa kerja hingga kehilangan pekerjaan sangat besar. Risiko penderita fobia sosial sendiri dalam mengembangkan kondisi gangguan kecemasan dan depresi lebih besar. Hal ini karena penderita cenderung mengisolasi diri dan dapat berakibat pada rasa kesepian yang dapat meningkat menjadi sebuah kondisi depresi berat. Berikut beberapa penanganan mandiri untuk memulihkan diri dan meningkatkan rasa percaya diri agar terhindar dari perasaan takut bicara di depan publik. Mengikuti workshop atau kelas public speaking. Mengikuti pelatihan khusus untuk public speaking. Mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan sematang mungkin. Menghindari memaksakan diri menghafal seluruh bahan presentasi, namun pahami intinya dan persiapkan apa yang hendak disampaikan. Menyiapkan kalimat pembuka dengan baik, sebab biasanya rasa gugup dan cemas berlebih timbul dari pembukaan presentasi atau pidato. Membuat skrip presentasi, lalu melatihnya sampai benar-benar merasa menguasainya tanpa harus menggunakan skrip tersebut. Melakukan latihan presentasi sampai benar-benar nyaman dengan penyampaiannya, karena semakin banyak latihan, rasa percaya diri semakin kuat. Merekam proses latihan dan memberikan penilaian terhadap penampilan diri sendiri mengenai apa yang perlu diubah, ditambah atau mungkin dikurangi seperti baik tampilan fisik, ekspresi wajah, gerakan tubuh maupun suara, sebelum benar-benar maju presentasi secara nyata. Membuat presentasi sedetail namun juga seringkas mungkin agar audiens tetap tertarik dan menangkap apa yang disampaikan tanpa meninggalkan intinya. Mencatat segala kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh audiens, lalu persiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika perlu, melibatkan audiens dalam proses presentasi juga sekiranya dapat menjadi nilai tambah, yaitu dengan memberi pertanyaan kepada audiens. Mengenali siapa saja audiens yang datang dan menyimak dapat membantu memaksimalkan proses persiapan presentasi. Selain itu, terdapat beberapa metode lain dalam menangani glossophobia yang dapat ditempuh penderita agar tidak menghambat aktivitas sehari-hari dalam jangka panjang. Untuk penanganan yang sesuai dengan kondisi, konsultasikan dengan dokter mengenai metode seperti apa yang ingin dijalani. Tidak terdapat cara khusus untuk mencegah glossophobia karena penyebab pasti kondisi ini belum jelas diketahui. Namun, agar kondisi glossophobia tidak berkembang menjadi semakin serius dan meningkatkan risiko komplikasi pada penderitanya, segera atasi gejala yang timbul. Deteksi dan penanganan dini akan sangat membantu agar penderita lebih cepat pulih dan memiliki pola pikir yang lebih positif. Demikian pembahasan mengenai glossophobia. Jangan lupa tuliskan komentar bila ada saran untuk topik selanjutnya.
Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.